Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Dila. Yeay. Nah, di video kali ini aku bakalan jelasin tentang dampak-dampak korupsi. Yang selanjutnya sudah korupsi. Nah, sekarang sih dampak-dampaknya. Sebelumnya kenalan lagi. Oke, kenalan lagi. Nama aku Nurul Fadilah dengan NIM 13190014 dari Universitas Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Nah, selanjutnya aku bakalan jelasin tentang dampak-dampak korupsi nih. Ada beberapa dampak korupsi. Ada 6. Apa aja? Yang pertama itu ada aspek ekonomi, ada aspek sosial dan kemiskinan, ada aspek terhadap birokrasi, ada aspek korupsi terhadap politik dan demokrasi, ada dampak korupsi terhadap penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, bahkan terhadap kerusakan lingkungan. Pertama, aku bakalan jelasin tentang dampak korupsi terhadap aspek ekonomi. Nah, itu ada penurunan produktivitas. Lesunya pertumbuhan ekonomi membuat produktivitas menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang menjadi lebih baik. Jadi, kalau ada seseorang yang korupsi, itu pasti menjadi dampaknya itu penurunan produktivitas seperti itu. Yang kedua, ada rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Terus ada menurunnya pendapatan dari sektor pajak. Yang kita tahu bahwa sektor pajak ini itu apa ya istilahnya? Yaitu menyumbangkan yang paling besar gitu loh buat Indonesia, buat negara kita. Nah, yang selanjutnya meningkatnya hutang negara. Jadi kalau ada orang korupsi, dampaknya pada hutang negara. Yang sudah kalian tahu juga bahwa hutang negara itu pakai kurs dolar, bukan kurs rupiah. Yang kita tahu juga kurs dolar itu gak akan turun, mustahil untuk turun. Jangka untuk turunnya itu kecil banget daripada naiknya, banyak naiknya. Nah, selanjutnya dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan. Ada pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Ada demoralisasi. Apa sih demoralisasi? Masyarakat menjadi semakin individualis, yakni mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Jadi urusan kamu ya urusan kamu, urusan saya ya urusan saya. Kamu gak perlu ikut campur terhadap urusan saya. Nah, seperti itu demoralisasi. Mengapa masyarakat melakukan hal ini? Karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem hukum, bahkan antar masyarakat sendiri. Maka kepercayaannya sudah menurun. Yang ketiga, ada terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Jadi di jasa pendidikan, di kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan sebagainya sulit diakses oleh rakyat miskin. Cenderung orang yang lebih kaya itu bilang, apaan sih kamu orang miskin, ngapain kamu kesini, apa sih, kelihatan lebih menyepelekan orang miskin seperti itu. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas, korupsi, dan kualitas serta kuantitas kejahatan sangat berkaitan dengan rasionya. Ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat dan sebaliknya. Karena orang udah lapangan pekerjaan gak ada, tapi dia butuh uang. Caranya apa? Mencuri, seperti itu. Mungkin dia jalan pikirannya. Nah, selanjutnya itu dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Yang pertama ada runtuhnya otoritas pemerintahan. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik. Kita tahu banyak banget orang yang punya uang, orang yang berduit itu pasti melindungi orang yang melakukan koruptor, orang yang melakukan korupsi, si koruptor tersebut. Banyak kejadian suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara. Nah kan, meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Hal ini sangat melukai nurani masyarakat. Padahal mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Tapi di faktanya kenapa mereka melindungi kepentingannya sendiri? Itu yang masih dipertanyakan sampai sekarang. Yang kedua, ada matinya etika sosial politik. Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil tanpa adanya unsur pemihakan seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap. Banyak kan
orang yang udah jelas-jelas korupsi, si koruptor ini malah dipenjara, dikasih fasilitas yang baik, yang mumpuni, ada wifi, ada kulkas, ada mall, itu penjara apa hotel. Yang seringkali harus mengalahkan karena menerima suap, iming-iming gratifikasi ataupun memberikan kemenangan. Itu. Selanjutnya ada dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, menguatnya plutokrasi. Yang kedua, hancurnya kedaulatan rakyat karena sudah tidak peduli, tidak percaya lagi sama pemerintahan. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi ini. Terus lanjut, ada dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Yang pertama, ada korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset yang sudah disebutkan di korupsi yang video tadi. Yang kedua, ada korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Jadi si rakyat udah nggak percaya lagi sama si pemerintahan negara. Yang selanjutnya ada dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ada lemahnya garis batas negara. Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand sering kali melakukan pencurian ikan. Nah, itu mengakibatkan kerugian pada negara sebesar 9,4 triliun rupiah per tahun akibat ulah si mereka yang tidak bertanggung jawab tersebut. Yang kedua, ada menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tak kunjung selesai, jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri dari efek yang merusak, yakni kekerasan yang terjadi di negara kita, Indonesia tercinta. Nah, selanjutnya yang terakhir, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Nah, akibat kerusakan ini negara bisa mendapat kerugian sebesar 30 sampai 42 triliun rupiah per tahun karena ulah manusia sendiri yang mengakibatkan banjir bandang, kekeringan, longsor dan lain-lain karena ulah tangan manusianya sendiri. Yang kedua, ada menurunnya kualitas hidup. Kerusakan hutan, hujan tropis akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk secara keseluruhannya. Kita tahu bahwa hutan ini merupakan paru-paru dunia, merupakan paru-paru Indonesia. Gak hanya Indonesia, tapi dunia. Kalau hutan ini sudah rusak, apa yang kita hirup? Pasti itu kotor. Nah, kalau yang kita hirup kotor, pasti juga berdampak pada kesehatan si manusia yang menghirup itu sendiri. Nah, jadi di video kali ini itu ada beberapa dampak dari korupsi. Nah, korupsi itu udah nggak baik secara agama, dampaknya buruk bagi negara, bagi masyarakat, bagi lingkungan pun dia merupakan dampak buruk gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua yang lihat video ini usahakan jangan korupsi, baik korupsi waktu, korupsi apapun jangan. Oke, bye, assalamualaikum.